Pertemuan yang mengubah arah. Perwakilan RJ yang duduk di ujung meja mulai membuka dokumen dan mempersiapkan presentasi. Namun, tatapan sebagian besar pengusaha yang hadir masih tertuju pada Wira. Ketegangan di ruangan masih terasa meskipun beberapa pihak berusaha kembali fokus pada diskusi bisnis. Aditya menatap suaminya dari samping, mencoba membaca pikirannya. Wira tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Seolah-olah semua ini hanyalah bagian kecil dari rencananya. Baiklah. Suara perwakilan RJ terdengar jelas, berusaha mengembalikan suasana ke jalurnya. Seperti yang kita tahu, perusahaan RJ telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan kami ingin membangun aliansi strategis dengan mitra yang memiliki visi yang sama. Beberapa pengusaha mulai mengangguk, perlahan kembali ke mode bisnis. Namun, Wira tetap diam, memperhatikan satu persatu wajah orang-orang di ruangan itu. Lalu, sebuah suara dari sudut ruangan terdengar. Sebelum kita melanjutkan, aku ingin tahu satu hal. Semua mata beralih ke arah pria paruh baya dengan jas abu-abu gelap. Ia memiliki tatapan tajam, penuh perhitungan. Kami semua tahu bahwa perusahaan RJ sangat kuat. Tapi yang membuatku penasaran adalah, ia menatap langsung ke Wira. Mengapa seseorang seperti Wira Abadi datang ke sini? Ruangan kembali sunyi. Pertanyaan itu bukan sekadar formalitas. Semua orang tahu bahwa Wira bukan sekadar pengusaha biasa. Namanya sudah terlalu besar, terlalu berpengaruh. Wira tersenyum tipis. Ia meletakkan tangannya di atas meja, menatap langsung ke pria itu. Aku diundang, dan aku datang. Sesederhana itu. Pria itu menyipitkan mata. Jadi, kau tidak tertarik dengan kerjasama ini? Aku tertarik, jawab Wira dengan tenang. Tapi bukan dengan cara yang kau pikirkan. Salah satu pengusaha lain, pria dengan jas biru gelap dan cincin berlian di jarinya, bersandar ke kursinya. Jadi, kau ingin mengambil alih RJ, begitu? Wira tersenyum. Tapi matanya tetap tajam. Aku tidak perlu mengambil alih sesuatu yang sudah menjadi milikku. Sekali lagi, keheningan memenuhi ruangan. Perwakilan RJ yang tadinya tenang kini mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pengusaha mulai saling bertukar pandang. Mereka baru menyadari sesuatu yang mungkin luput dari perhatian sebelumnya. Wira tidak datang sebagai pesaing, melainkan sebagai pemilik sejati perusahaan ini. Salah satu pengusaha termuda di ruangan itu akhirnya angkat bicara. Kalau begitu, kenapa kita diundang ke sini? Wira menatapnya, lalu menyesap kopinya sebelum menjawab. Itulah pertanyaan yang seharusnya kalian tanyakan sejak awal. Seketika, suasana ruangan berubah. Ketika semua orang mengira mereka berkumpul untuk membahas kerjasama, mereka baru menyadari bahwa mereka sedang dimainkan dalam permainan yang lebih besar. Dan Wira, seperti biasa, selalu selangkah lebih maju. Mata Wira tertuju pada seseorang yang sejak tadi hanya diam. Sosok itu tampak tenang, tidak banyak bicara, namun selalu mengikuti alur pembicaraan. Tepat saat Wira hendak membuka suara, seorang perwakilan dari RJ berdiri. Ia menatap lurus ke arah Wira sebelum berdeham kecil batuk yang terdengar dibuat-buat lalu berkata, "Hei, anak muda, dari tadi aku perhatikan. Kau sepertinya ingin mencari masalah. Ya, apa aku tak salah dengar bahwa kau mengaku sebagai pemilik sejati perusahaan RJ?" Wira tidak langsung menjawab. Ia hanya menyesap kopi pahitnya dengan tenang.
lalu menyandarkan tubuh ke kursi. "Kalian memang benar," ujarnya akhirnya. "Tak ada aliansi di sini." Perwakilan itu tersenyum tipis sebelum memutar laptopnya ke arah semua yang hadir. Layar menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah laut, berdiri sebuah menara megah, dengan ratusan tenaga IT di dalamnya. Mereka tampak sibuk mengoperasikan layar-layar canggih, penuh dengan kode dan sistem yang kompleks. "Sebenarnya, tujuan utama saya mengundang kalian bukan untuk berdiskusi, tetapi untuk bersatu menggulingkan perusahaan RJ," ucap perwakilan itu tegas. Aditya sedikit tersentak. Ia tidak menyangka pertemuan ini akan berujung pada pengkhianatan sebesar ini. Tiba-tiba, dari balik pintu masuk, 10 bodyguard bertubuh kekar melangkah masuk dengan wajah garang. Namun, Wira hanya tersenyum tipis. Bagi Wira, mereka tak lebih dari sekadar preman pasar yang hanya butuh makan. "Kau kira aku takut?" ujar Wira santai. Dengan sigap, ia menarik Aditya agar tetap berada di belakangnya, melindunginya dari kemungkinan serangan. Dalam hati, ia bergumam, dari mana Windu mendapatkan seorang pengkhianat seperti ini? Ia yakin sepenuhnya bahwa semua ini berada di luar kendali Windu, sahabatnya. Perwakilan itu berani membuka semua rencana mereka hanya karena masih ragu. Belum sepenuhnya yakin bahwa Wira adalah pemilik sejati perusahaan RJ. Tapi Wira tidak perlu meyakinkan siapapun dengan kata-kata. Ia tahu, dalam waktu dekat, kebenaran akan berbicara dengan sendirinya.